Selamat malam, Assalamualaikum. Malam ini saya ada di suatu tempat di mana seorang legenda off-road Indonesia tinggal. Siapa dia? Nanti akan tahu. Perlu saya ceritain dulu bahwa tahun-tahun 90 sampai dengan 2000-an ya, ada seorang off-roader autodidak ya, yang berkembang menjadi salah seorang maestro off-road di Indonesia. Siapa dia? Nah, inilah Muhammad Harjanto yang lebih dikenal sebagai Kilurah Off-Road. Ya tentu ada sebab kenapa kok dipanggil Kilurah. Jadi off-road itu saya ibaratkan sebagai pewayangan. Dunia pewayangan itu adalah tokoh Kilurah itu adalah salah satu tokoh yang kewajibannya itu ngemong rekan-rekan off-road di Indonesia. Makanya disebut Kilurah itu cita-cita saya kepengen ngomong anak-anak Kilurah, anak-anak off-road di Indonesia sehingga off-roadnya itu selalu benar dan selalu bermanfaat untuk masyarakat. Cita-cita saya seperti itu. Oke. Jadi lebih ke filosofi dari panjenengan ya. Artinya secara psikologis bahwa panjenengan ingin menjadi pemomong. Ya, gitu ya. Makanya terus julukannya akhirnya jadi Kilurah. Itu luar biasa. Kalau kita lebih mendalami ya maksud daripada Kilurah tadi, ada satu filosofi tentang off-road yang menurut saya harus jadi panutan kita. Gimana Kilurah memandang off-road itu sebetulnya apa toh sebetulnya di dalam filosofinya sendiri? Jadi off-road itu adalah bahasanya itu sebetulnya sekarang gengsi, tapi sebetulnya off-road itu bukan gengsi. Off-road itu adalah salah satu sarana hobi untuk menciptakan menciptakan perasaan kita supaya di samping senang tapi bisa menciptakan kepedulian yang lebih tinggi kepada masyarakat dibanding dengan olahraga lain. Itu yang ada di dunia off-road yang kita bawa dari dulu. Off-road itu mengutamakan kompetisi, sekarang off-road ternyata mengutamakan sosial. Zaman dulu kita tahun-tahun 90-an itu off-road itu kan orang memandangnya kalau yang namanya orang off-road ya orang boju. Terus kita juga nggak pernah berpikir tentang kalau kita off-road itu masyarakat harus senang, itu kita nggak berpikir sampai yang penting kita senang. Iya. Dengan perkembangan dari tahun ke tahun semakin ke sini ada perubahan. Kita membawa off-road itu ke dunia sosial. Dan ternyata tidak hanya di dunia sosial, tapi ternyata juga off-road itu sangat bermanfaat untuk dari sektor pemerintahan. Jadi kita bisa banyak sekali membantu program-program pemerintah yang dimana di situ bisa menggeliatkan sektor-sektor ekonomi. Contohnya kalau misalnya kemarin kita lihat di Merapi. Merapi itu kan dengan lavatornya itu dia kan yang dijual itu off-roadnya. Ya. Menggunakan jeep dengan off-road meskipun off-road itu hanya ringan-ringan. Tapi orang taunya kalau dia udah foto, ya aku pernah off-road. Belum tahu off-road yang sesungguhnya, tapi minimal kita sudah bisa membantu rekan-rekan off-road ini, sudah bisa membantu mengemas sehingga off-road ini bisa untuk menjadi komoditi di wisata. Contohnya kemarin di Merapi.
itu Merapi itu hanya satu titik aja. Itu sudah 1.300 jeep, jangan salah. 1.300 ya? 1.300 jeep. Ini. 1.358 apa berapa kapan Ya. setelah saya tanyakan ke ketuanya. Nah itu adalah faedah-faedah tentang off-road. Terus yang lain, ketika Indonesia ini sangat-sangat rentan terhadap bencana, itu adalah off-road itu adalah garda terdepan. Ya. Untuk kebencanaan. Nah, Betul. sekarang apalagi karena yang main off-road itu dari segala lini ada, menengah atas. Saya yakin juga karena sering off-road dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial, orang dengan sendirinya itu akan terasa, hati ini terasa. Artinya itu terasa apabila ada satu kesulitan masyarakat, kita sebagai off-roader dengan sendirinya, kalau kita tidak bisa membantu, ada hal yang janggal di hati kita, ada hal yang salah di hati kita. Nah itu kalau sudah tatarannya itu sudah seperti itu, nah itulah seorang off-roader yang memang punya jati diri off-roader seperti itu. Iya, jadi saya melihat memang perjalanan off-road dari tahun ke tahun itu memang, kalau dulu mungkin off-road itu jauh dari masyarakat ya, jauh. Ya, kita seolah-olah ada di awang-awang terus ya, karena yang punya duit. Tapi semakin kesini saya juga melihat ini jarak ini semakin mendekat. Artinya dalam kegiatan off-road ini sama sekali tidak meninggalkan masalah-masalah sosial. Kan sekarang sudah banyak, setiap kegiatan off-road selalu ada kegiatan sosial. Dan teman-teman off-roader juga ikut berpartisipasi dalam hampir semua lini kegiatan sosial atau kebencanaan. Di situ muncul teman-teman off-roader tanpa pamrih lah istilahnya. Dan saya melihat memang setelah beberapa hari bersama Ki Lurah, saya betul-betul apresiasi seorang off-roader. Ki Lurah ini mempunyai, menurut saya, jiwa sosialnya sangat tinggi, kepeduliannya terhadap masyarakat juga sangat tinggi. Saya diceritani ini sama Jian putranya Bapak, kalau sudah dimintai tolong untuk membantu orang, jam 12 malam beliau berangkat. Kira-kira begitu. Akhirnya saya bisa memahami kenapa Ki Lurah mempunyai filosofi atau pendapat mengenai off-road itu seperti itu tadi. Itu sangat kentara. Ada satu lagi prinsip beliau yang menurut saya sangat bagus untuk off-roader, terutama off-roader pemula, bahwa prinsip off-road itu tidak harus mahal. Nah itu, gimana Ki Lurah? Jadi gini ya, saya mendefinisikan off-road itu mahal itu karena rata-rata teman-teman off-roader sekarang ini mainstream itu jadinya kancane opo main opo. Ya. Nah, sedangkan bengkel off-road sekarang ini kan sangat banyak, mainstream juga, dia tidak tahu tentang, tidak punya trek tapi dia bisa bikin mobil. Tentunya kan itu yang menimbulkan jadi off-road itu boros. Karena sebetulnya off-road boros itu bukan karena kalau kita bikin mobil terus mahal, itu bukan karena itu juga. Kalau menurut analisa saya tidak seperti itu juga. Tapi ketika kita sudah bikin mobilnya benar dan dipakai, itu jangan terlalu banyak kerusakan. Kalau misalnya kita mau minimalisir kerusakan, terus caranya nyetir benar, terus penggunaannya juga benar, tentunya kan juga budgeting untuk kita main itu juga tidak terlalu besar. Nah, yang saya perhatikan dari rekan-rekan off-road ini, sukanya itu latah.
Ternyata itu ketika dia pas seneng, wah semuanya diajak, semuanya diajak, dia nggak berpikir bahasa kita kalau mau kepengen over itu sampai di mana, endurance-nya sampai di mana gitu loh. Ya. Ini nggak usah cerita tentang orang lain, cerita saya sendiri. Saya over itu sudah 35 tahun. Generasi saya yang over di saat ini yang masih over aktif itu tinggal saya sama Yuma. Ya. Tadinya 3 legend, jadi saya, Samsir sama Yuma. Sedangkan Samsir sudah almarhum. Ya. Semoga tenang di sana, semoga pintu surga selalu dibukakan untuk Pak Samsir. Yang tinggal di sini adalah tinggal saya sama Yuma. Dan ini saya punya kewajiban untuk apa? Kamu harus bisa bertahan lama seperti saya. Ya, saya akan memberikan tip-tipnya. Ya, ya kan? Yang harus diberikan kan tip-tip. Betul, ya. Karena istilahnya kan saya ya bukan terus sombong kalau saya lebih lama terus pengalamannya banyak, tentunya pastilah, karena saya over dari tahun 90 sampai sekarang masih over. Ya. Orang kan paling over itu setahun, 2 tahun. Setelah itu selesai. Dia udah, kalau misalnya kayak kita bermain layangan, dia udah terlalu tinggi kan. Bintangnya tuh kadang-kadang mobilnya sudah top sekali ya. Tapi begitu tahu-tahu hilang. Sudah bosan. Sudah bosan. Nah, itu kan dari beberapa analisa yang saya cermati, ternyata dia terlalu banyak mengeluarkan BCT. BCT dengan kadang-kadang ya, kalau justru saja kalau misalnya teman-teman punya suami yang punya istri yang orangnya gampang sih nggak masalah. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kita punya istri yang istrinya tidak sejalan dengan hobi kita, repot juga. Iya. Awal-awal mungkin masih bisa diterima, tapi ketika terus menerus sampai misalnya sampai keluarga sampai tahu ini budgetnya banyak sekali yang dikeluarkan. Iya. Itu yang biasanya membuat over itu tidak bisa bertahan lama. Supaya bertahan lama juga, supaya kita bertahan lama. Kalau saya ini kan selalu riset Pak Dokter, karena riset ini saya perlukan supaya apa? Saya bisa mengeluarkan dari riset ini over itu tidak harus mahal. Iya. Tidak harus mahal, berarti kalau kamu bikin mobil ya sekali aja bikin mobil, tapi udah bisa untuk menaklukkan hampir semuanya yang ada di over. Gitu. Nah, sekarang itu kan over kan biayanya ada apa? Over ekstrim, ada over ekspedisi, ada lagi sekarang yang ekspedisi ekstrim, ya ada. Nah itu kalau kita tahu caranya ngeset mobil, kita tahu caranya membawa mobil, kita tahu cara menggunakan alat recovery yang benar, tentunya jauh lebih awet. Nah, keawetan itu dan ketika kita tidak banyak mengeluarkan budgeting itu yang membuat kita bisa endurance-nya lama kan? Ya, kan? Betul. Pasti itu. Nah, sekarang bicara mengenai over jumper. Over jumper itu kalau orang itu, ini kan saya bicara gini kan karena saya riset. Ya. Bukan istilahnya bukan terus ngomong apa adanya kan. Jadi over sekarang ini hampir 98% orang itu nggak tahu tentang over jumper itu nggak tahu. Jadi gini, ketika kita bikin mobil off-road, mobil kan beda-beda. Ya. Karena dengan mobil yang speknya beda, dengan mesin yang speknya beda, dengan ban yang ukurannya beda, tentunya hasil di lapangannya beda. Ya. Tapi ada satu yang harus dipegangi, istilahnya bahasanya itu ya rumusnya ada rumusnya toh. Over itu kan ada rumusnya. Jadi sekarang ini kan banyak orang yang karena ketidaktahuannya dan karena memang adanya seperti itu. Jadi sekarang over ini bikin mobilnya terus beli alat recovery-nya toh. Ya, betul. Ya, alat recovery ini tidak sinkron dengan mobil ini. Nah, ketika alat recovery-nya ini tidak sinkron dengan mobilnya, ini mobilnya sudah enak, alat recovery-nya sudah benar. Tapi karena ini tidak sinkron, hasilnya pasti tidak maksimal. Ya. Nah, ketika hasilnya tidak maksimal, itu nanti efeknya pasti ada trouble, nggak tahu itu asroda yang patah, nggak tahu itu kop patah, nggak tahu itu kopling
kopling jebol, nggak tahu itu winch jebol, nggak tahu itu dinamo jebol, api dan lain sebagainya kan. Jadi ketika kita itu beli alat recovery di istilahnya di market yang ada, itu kan berarti kita over itu kan harus nurut alat recovery kita. Mobil kita itu harus nurut alat recovery kita. Ketika alat recovery kita nggak kuat, ini mobilnya yang dipaksa. Ketika mobil ini dipaksa, misalnya ini kena tanggul, dipaksa nanti ketika alat recovery kuat ini tidak kuat, alat recovery-nya mobilnya dipaksa, nanti efeknya mungkin asnya patah, mungkin napnya jebol, gitu, mungkin kronjol bunyinya jebol, mungkin kopelnya putus. Itu istilah kejadian di lapangan seperti ini. Nah, sebetulnya kalau yang namanya kita mau istilahnya kalau kita mau bikin mobil off-road yang bener, itu mobilnya elektrik pabrikan itu mesti kita tetap ada. Tapi kita harus bikin alat recovery yang istilahnya mobilnya ini sudah bener dulu, terus ini kita bikin alat recovery yang menyesuaikan mobilnya. Dengan mobilnya ya contoh mungkin bebannya dan sebagainya dihitung juga ya. Alat recovery ini menyesuaikan dengan mobilnya. Jadi mobilnya mau apa, alat recovery dia sudah tahu karepe mobilnya. Nah, jadi nomor 1 mobilnya dulu. Oke. Jangan alat recovery-nya dulu. Mobilnya dulu sudah bener, baru kita bikin alat recovery. Kalau boleh tahu, mobil yang bener itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan prinsip kita bahwa off-road ini murah. Mobil yang bener, ya kalau rasionya bener, tentunya kan dibawa gampang. Oke. Jadi rasio gigi ya, rasio gigi. Jadi nggak usah terpancang dengan mesin besar. Orang sekarang kan pemikirannya, wah itu kita pasang mesin besar, mesin besar kayak mesin truk, mesin-mesinnya itu utamanya kan 3/4 itu kan, utamanya kan begitu. Kalau 3/4 itu kan dia itu di Indonesia itu kan muatannya ada sudah 30, sudah kira-kira sekitar 7 ton sampai 10. Kalau misalnya dipasang di mobil sudah jelas terlalu kuat kan. Nah, kalau mesinnya terlalu kuat berarti kan kaki-kakinya semua harus dikuatkan. Jauh lebih kuat. Karena rumus-rumusnya kan mesin itu harus tidak lebih kuat dari kaki. Kakinya harus betul. Itu rumusnya. Kalau mesinnya jauh lebih kuat dari kaki, mesti kakinya ambrol terus. Berarti kita mulainya dari power mesin ya? Mulainya bukan dari power mesin. Kalau kamu kepengen off-road itu ekstrim, yang kita pikirkan mulainya harus bikin mobil yang ringan. Oke. Dari beban mobil ya. Ringan. Beban mobil. Tapi kalau mobilnya ringan sudah ketemu, kamu hitung rasionya. Mau pakai ban berapa? Mesinnya mau pakai mesin apa? Pokoknya milih yang ringan dulu. Yang ringan dulu. Kalau mau ekstrim dulu. Sekarang kan mesinnya banyak tinggal. Betul. Mau tidak? Mau milih mesin konvensional atau mau milih mesin yang sudah istilahnya seperti sekarang sudah injection kan bisa aja. Tinggal pilih. Semuanya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman kalau kita mau ekstrim, yang harus diperhatikan harus ringan. Oke. Harus mempertimbangkan semua hal, pokoknya ringan. Gitu ya. Mobil itu bicaranya ringan, tidak harus mesinnya. Kita cari mobil yang ringan dulu. Itu pasti kerusakannya nanti di lapangannya, alat recovery-nya segala pasti jadi lebih awet. Itu berarti bahwa mobil tidak harus mobil yang besar, yang bagus, yang kan mobil-mobil sekarang kan mobil-mobil kecil kan banyak. Jimny, kemudian Vitara dan sebagainya yang notabene dia ringan. Setelah itu baru menyesuaikan yang lain-lain. Jadi gini, kalaupun misalnya kita di kelas kalau misalnya ada itu orang yang misalnya beli Rubicon, beli Land Cruiser, itu nggak salah. Cuma sebetulnya kalau misalnya sudah kalau seperti itu Overland yang kira-kira
fun, agak-agak sedikit medium, kita masih Masih masuk oke akal. ya. Masih masuk akal. Tapi ketika sudah masuk kita mainan di Ekstrim. waduh, pasti pengeluarannya banyak. Karena apa? Bobot Oke. mobilnya itu sudah berat. Sudah. Oke. Ketika Oke. bobot mobilnya sudah berat, nanti kalau kena handicap, misalnya handicap lumpur atau kejepit atau apa, ini alat recovernya pekerjaannya Pasti harus lebih. 2-3 kali lebih berat juga. Betul. Nah ini yang menang apanya dulu? Iya, iya. Kalau misalnya bisa lolos, bisa menang. Tapi kalau misalnya alat recovernya terlalu kuat, mobilnya juga misalnya nguncinya terlalu dalam, nanti win point-nya yang kalah. Win point atau plasmanya yang jebol. Bisa, pohonnya yang juga Iya, iya. pegangan Iya. rubuh juga Iya. bisa. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin mobil ya, kalau misalnya kepengen main ke mobil kayak Rubicon, sebetulnya itu menurut saya bukan tipikal untuk Ekstrim. mobil untuk apa ya? Untuk track ekstrim di Indonesia. Iya, seperti iya, itu. iya. Betul. Betul. Karena itu berat. Hmm. Dan menurut saya kalau misalnya kita mau istilah kita mau menghemat juga, karena mobil kita itu kan penakluk, kita menciptakan mobil kita itu untuk menaklukkan tantangan, Ya, tantangan kan, betul. bukan betul. untuk apa, bukan untuk apa itu namanya semacam kayak pameran, Show. bukan kan? Iya. Iya, betul. Kan juga tidak elok juga kalau di misalnya kita apa gitu, kita misalnya mobilnya bagus gitu, pada saat start di foto bagus, setelah di lapangan nanti kalah dengan Jimny yang 1000 cc, padahal ini harganya miliar-miliar, kan nggak lucu juga yang Iya, seperti itu. Nah, ini yang namanya iya. kita harus mikir di dua sisi itu supaya off-road kita bisa bertahan lama. Kalau kita targetnya mau setahun 2 tahun nggak apa-apa, kamu pakai mobil yang Habis-habisin. pakai mobil yang habis-habisan nggak apa-apa. Wah, aku punya budgeting 5 miliar nih, Iya, iya. harus habis 2 Habis, tahun. iya. Nah, tapi kalau misalnya aku punya budgeting 5 miliar nih, tapi budgeting 5 miliar ini harus 20 tahun kan beda Betul. cara pemilihannya gitu loh. Ya, berarti kan kalau boleh saya Sani ya, berarti kita harus mulai dari diri kita, karep kita itu atau maksud kita off-road ini yang mana dulu, Yang kan mana harus kita dulu? Iya, kita pilih. yang mana dulu? Mau yang ekstrim atau yang mau yang fun atau camper van, iya. overland saja. Iya, Dari situ kita milih kalau ekstrim kuncinya hanya satu, ringan. ringan. Nah, ringan. betul. Harusnya. Jadi tidak perlu memakai mobil-mobil besar, mobil berat, mobil mahal ya untuk ekstrim. Ekstrim. Ya. Tapi kalau untuk camper van atau overland kita masih bisa, Masih bisa. menggunakan mobil-mobil besar. Untuk Nah, trek-trek yang medium itu masih Ya. bisa. baru setelah pemilihan itu kita memilih alat recovery. Pilih rasionya dulu. Oh ya, rasionya dulu, betul, betul, Rasionya betul. sudah ketemu. Ya. Alat recovernya yang pabrikan itu dibeli. Mm-mm. Ya, baru kita bikin alat recovery yang cocok itu. Oke. Ya. Artinya alat recovery juga harus menyesuaikan ini tadi Iya. beban dari masing-masing Iya. itu jenis yang Iya. harus kita. Iya. Jadi kalau beli winch harus ngitung betul bebannya ini berapa gitu kan. Nah, karena kalau nggak jebol. Menggunakan winch macam apa itu juga harus menyesuaikan lagi ya. Iya. Sehingga kita nggak terlalu mencoba-coba ya Ki ya. Kalau Nah, itu yang bikin boros coba. yang bikin boros kan di situ. Coba. Wah ini masih kurang karena memang bebannya berat, dia milih alat recovery yang terlalu ringan ya susah juga. Off-road itu gini loh. Kuncinya itu gini, kita kan mau off-road. Off-road itu kan kita itu nggak tahu di mana kita off-road itu di mana kita off-road. Misalnya kita off-road di Jogja, kan kita nggak tahu sekitarannya seperti apa, kan nggak tahu. Ya. Misalnya betul. kalau rusak ini yang paling dekat dibeli kan di mana, nggak Ya. tahu dong. Ya, Kuncinya juga nih, kalau kita mau off-road kita harus pakai alat-alat yang di daerah itu gampang. banyak betul. Off-road itu kan kuncinya gini. Off-road itu kalau kuncinya kepengen seneng off-road kan kudu full track. Betul. Itu Kepuasannya di situ, kepuasan di situ. Ya. Kalau ngobrol kok mending, aku pengen milih lah itu bukan. Ya. Betul. Kalau kamu bisa full track, satu full track. Syarat yang ke satu itu full track, yang kedua
syukur-syukur waktu ini bisa cepet. Ya. Yang ketiga, meminimal kerusakan. Jadi kamu kalau sudah bisa off-road, full track, bisa cepet, bisa ora rusak, berarti kamu mainnya sangat safety. Sangat safety. Ya. Kok kamu kok off-road di tempat ekstrim kok ngasih jungkir balik, berarti kamu mainnya belum safety. Ya. Yang salah saya yakin bukan tracknya. Karena yang namanya orang bikin track di tempat ekstrim itu dia sudah ngitung itu istilahnya kamu dikasih soal itu ini soalnya susah, jawabannya kira-kira seperti ini. Oke. Dengan berapa puluh jawaban yang istilahnya bisa menyelesaikan soal ini. Kalau kamu kelongkan itu berarti kamu pasti ada yang salah. Mungkin emosi harusnya, mungkin isinya kalau miring harusnya disetrap tidak disetrap. Ya. Ya toh? Menghitung itu ya. Harus tahu. Berhitung. Harus tahu itu. Dokter tadi kan istilahnya siang tadi kan jalan-jalan sama aku. Istilahnya mau main di tempat sungai yang berbatu-batu. Menurut saya itu batunya juga tidak kecil, cukup gede-gede. besar. Betul. Nah, ketika kita menggunakan mobil yang tidak spek, ya kelihatannya kalau pakai mobil saya gampang, tapi begitu mobil yang lain ya susah. Mobil saya juga belum tentu. Betul. Nah itu makanya kan apa ya? Ketika kita bikin mobil itu ya mobil ya benar-benar bisa menaklukkan. Isinya kamu mau buat apa? Trek seperti apa ya? Bahasanya ini kita bahasanya kasar. Yang angel ini saya gawe trek, bukan treknya gitu. Ya. Yang membuat treknya. Nah, bukan treknya. Ketika sudah dicarikan trek menurut trek master itu susah. Ya. Tapi kalau kita bikinnya mobil bener, kita mainnya bener, ya nggak ada yang susah. Pasti bisa kita keluarkan dan tidak rusak dan cepat. Iya. Setuju nggak? Setuju. Karena itu kan sudah kita buktikan di hampir semua yang event yang saya ikuti. Itu menurut saya tidak ada trek yang susah. Menurut saya loh. Ya. Karena saya bikinnya mobil sudah bener. Karena saya bikinnya mobil bukan berdasarkan dari omongan orang, berdasarkan dari hitungan, hitungannya. Dari riset saya, beda kalau dari hitungan orang, itu loh. Ya, kamu misalnya mau pakai mesin V8, dengan saya mau pakai mesin 1500 cc. Ketika kamu sudah tertanam di lumpur sama alat recovery yang istilahnya yang bisa mengatasi alat recovery bukan mesin yang gede. Ya, betul. Dan mesin yang gede, alat recovery-nya juga harus gede, harus lebih gede. Karena trek di tempat Indonesia sama trek di Amerika itu beda. Kalau Amerika itu gini, Amerika itu dia punya trek itu kan mesti senangnya lock. Dia gimana caranya mobil itu tidak menggunakan alat recovery. Tapi juga menurut saya kan, ya saya nggak bisa ngomong. Kalau menurut saya permainan seperti yang saya melihat di Amerika saya nggak asik karena apa? Nggak kita yang namanya over itu kan mesti ada ngebringnya, ada miring-miringnya ya. Istilahnya harus tali supaya mobilnya nggak terbalik. Istilahnya adrenalin kita itu terpacunya itu kalau di Amerika itu kenceng. Kalau kita pelan-pelan. Kalau misalnya kita mau nyembelih ayam itu ditempelin dulu. Berdiri. Nggak langsung sat gitu. Di mat nih. Ada satu prinsip dari Kilurah yang saya dengar, yaitu mengenai safety. Nah, saya benar-benar tertanam ini mulai bahwa safety itu gimana itu lah. Itu kan orang itu kan kalau orang memaknai safety itu bahwasanya nek off-road terus ora apa-apa, awake ora apa-apa. Ya. Itu safety. Ya. Maksudnya nggak seperti itu. Ya. Itu hanya satu bagian dari safety. Karena safety itu adalah ada juga dengan yang namanya budaya. Karena kita di off-road itu sebetulnya yang di off-road itu alam itu kan ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya, betul. Dengan yang kelihatan kita misalnya off-road di lewat di pinggir misalnya melewati penduduk kita siapa. Ya. Kalau kita punya apa misalnya kita di hutan kita kasih. Ya. Nanti alam akan memberikan timbal balik kita tentang safety. Karena kita peduli. Ya.
Nah, tentunya ketika misalnya di situ lewat-lewat yang tempat yang angker, nanti orang akan bilang hati-hati ngatos-atos ya yang gitu. Ya. Kalau kita sudah di warning hati-hati, minimal kita secara etika, kalau misalnya kita lewat di tempat-tempat yang bahasanya itu apa, wingit, Ya. itu kita harus, oh gini. Tadi orang bilang itu suruh hati-hati berarti sini wingit. Bahasanya kita dengan batin aja, oh kula nuwun dulu. Karena yang tidak kelihatan itu makhluknya Gusti Allah itu ono sing ketok, ono sing ora ketok. Betul. Betul. Nah, kategori safety itu ketika kita di medan safety tidak ada hal yang supranatural yang istilah yang aneh-aneh. Misalnya win-win itu dari rumah itu dicek loh sampai. Tapi ketika mau di sana, ketika di tempat yang belum tentu hidup, itu ada loh. Belum tentu. Itu seperti itu ada. Ya. Jangan bilang terus kita itu meden-meden itu enggak. Ada yang seperti Banyak itu. ceritanya. Banyak cerita yang seperti itu. Nah, terus safety yang lain gini. Itu nomor 1 ya, ini sekarang nomor 2. Oke. Jadi ini, bagaimana kita caranya membawa mobil yang benar supaya bisa lolos dari handicap, ya. tidak merusak handicap, tidak merusak lingkungan. Ya. Nah, minimal 3 faktor ini kita cukupi. Selain daripada tadi kru dan driver, badan ya, badan. Itu kan sudah nomor 1 itu. Ya. Nomor 2-nya kita harus ojo merusak trek, alat recovery yang kita rusak, ya. Equipment kita baik mobilnya semuanya rusak, tidak. Terus yang kalau itu sudah bisa sekali dengan safety. Nah, kalau kamu kepengen bahagia ya berusaha untuk menaklukkan rintangan sehingga kita itu bisa finish. Ya. Betul. Finish dengan tidak rusak. Betul. Tapi gini loh, saya melihat kadang-kadang yang bikin tidak safety itu orang yang namanya mobil itu tidak setiap mobil sama dengan mesin yang sama itu belum tentu hasilnya sama. Betul. Karena dengan perbandingan rasio yang beda tentunya hasilnya beda. Walaupun mesinnya sama. Ya. Nah, driver dan co-driver itu harus paham mobilnya kurang. Betul. Mampu kurang loh. Betul. Kalau tidak mampu nggak usah dipaksa. Karena apa? Wong kita sudah bikin alat recovery yang mahal. Kita sudah beli alat recovery yang mahal. Alat recovery itu digunakan. Ya. Sehingga kita bisa lolos, mobilnya aman. Betul. Kalau bahasa saya itu jadi kita harus ngematni mobil. Iya. Iya. Itu ngerti karakternya. Kita tidak bisa mobil itu ikut kita, itu tidak bisa. Bisa. Tapi kita yang harus ikut mobil. Mampu. Iya. Surah mampu. Kapal-kapal itu surah mampu dengan trek yang ada itu. Iya. Bukan kita menaklukkan trek tapi menyiasati trek. Betul. Kalau kita menaklukkan alam jelas ora iso. Ya, pasti tidak bisa. Ya tidak bisa. Ya. Jadi masalah safety tadi, safety orangnya dalam bentuk badannya, dalam bentuk batinnya tadi, dengan sesuatu yang tidak kelihatan, kemudian lingkungan ya, termasuk masyarakat, lingkungan pohon dan sebagainya, kemudian harus safety dalam hal unit. Ada lagi supaya kita itu mobilnya selalu terjaga, fit terus. Jadi gini loh. Ketika kita itu melewati handicap, misalnya 10 handicap, kita harus tahu handicap yang tadi tak lewatin itu berat apa ringan sih. Ya. Tadi saya mainnya seperti apa kita ingat-ingat. Nah, kalau kita mainnya tadi awur-awuran, 1-2 handicap sebelum handicap ketiga, sebaiknya kita kontrol dulu mobil. Oke. Jadi kita mobil itu masih kondisinya masih 100 terus. Usahakan mobil itu 100 terus kondisinya minimal 85 lah, jangan sampai 70 ke bawah. Angka 70 ke bawah, 70% ke bawah, nanti pasti rentan ada yang rusak, ada yang jebol. Betul. Kontroli semua, yakinkan semua bahwasanya mobil kita itu benar. Itu tip terakhir itu ya. Ya, karena orang itu gini, yang bikin jebol itu karena dia tidak mau ngontrolin di tengah trek, tidak mau. Dia sudah yakin bahwa ini tadi udah saya kontrolin, udah kencang semua, nggak mungkin. Bisa dikontroli. Oke, itu tip yang saya dengar memang dari beliau, bahwa ketika mobil itu melewati
medan yang berat, di tengah trek pun kita harus cek and recheck. Dan yakin bahwa ini kalau ada yang rusak ya jangan jalan, diganti dulu. Betul. Kalau ada yang kendor dikencengin dulu semuanya kan gitu. Seyogianya begini loh. Kalau yang namanya alat rusak itu jangan karena kita main, tapi rusak memang karena termakan waktu. Ya. Misalnya gini loh, misalnya kayak crash couple. Ya. Crash couple itu kan biasanya kalau kita sudah 2 tahun, apa 1,5 tahun, apa 2,5 tahun itu kan Pasti wajar harus kalau ganti ya, betul. Tapi kok kalau kamu pakai mobil tiap hari ganti crash couple berarti ada yang salah. Apa understyle salah, apa cara mainnya sih nggak bener? Apa rasiomu yang nggak bener gitu? Ya, betul. Ya, jadi itu tips yang menurut saya kita sebagai off-roader itu harus punya. Ya, semua harus seperti itu, harus betul. Seperti itu. Betul. Orang lain kalau nggak seperti itu ya, kalau males ngontrol seperti itu nanti ketika handicapnya masih banyak pasti tidak sampai dengan handicap yang kita misalnya sekarang posisi di handicap 3, jangan handicap itu masih 10. Ya. Nanti mungkin di handicap 4 jebol, mungkin di handicap 5 jebol. Ya. Gitu loh. Makanya sebelum itu harus kontrol cek dulu. semua. Cek yakin kan 100% dulu. Oke. Kawan, dengar tips-tips beliau. Kalau saya sebelum ini memang jarang mendengar bahwa di tengah trek kita harus cek itu. Baru kali ini, dan itu mudah-mudahan akan tertanam di saya. Jadi gini, kalau sekarang kalau offernya saya itu kan agak beda. Saya kan tidak sudah melalui periode-periode yang evolusinya udah panjang. Sudah panjang. Jadi kalau saya sendiri saya kepengennya offer jadi cepat rampung. Iya. Orang kan sekarang banyak yang kepengen menikmati offer di handicap, ngantri, terus ngopi, masak apa-apa. Nah, manfaatkan waktu itu untuk cek and recheck mobil. Selain untuk mengisi perut juga cek and recheck mobil. Oke. Itu ya. Kunci sebetulnya. Kunci untuk safety lagi, kembalinya ke safety lagi. Ya. Bahwa safety tidak hanya orangnya, tetapi juga unitnya. Juga lingkungannya. Itu yang lain ya. Karena ketika kita istilahnya bahasanya itu menurut saya secara budaya tidak benar, tidak menjunjung tinggi istilah kearifan lokal, itu bisa menjadi tidak safety. Jangan salah loh. Kearifan lokal itu tidak hanya penduduk di situ, tapi kita melewati wilayah siapa dulu nih yang tidak kelihatan itu kita harus menjunjung tinggi kearifan lokal itu. Itu kan juga penduduknya, penduduknya yang tidak kelihatan. Ya. Oke, betul. Itu tadi tips-tips dari beliau. Makanya dengan tips-tips itulah makanya beliau dijuluki sebagai Kilurah Offroad. Artinya beliau mengajarkan filosofinya. Sebetulnya yang beliau ajarkan itu filosofi. Dan itu mungkin bahkan dengan begitu sehari-hari pun kita sebetulnya sehari-hari itu kita sebetulnya off-road ya. Sehari-hari dalam kehidupan kehidupan nyata ya. Kita hidup di istilah di masyarakat gini ya, safety-nya kita harus saling menghormati. Kayak gitu kok kepengen dihormati, wong merasa ndak gagas dhewe iki dihormati wong, gagasan kowe ngormati wong, kowe kuwi dihormati wong, gitu loh. Betul. Dan orang maupun juga jangan merasa kalau kita itu paling top. Ya. Kuncinya itu kalau gini loh, ketika kita itu orang melihat kita itu di atas. Kalau kita campur dengan orang yang besar, kita jangan kelihatan kecil. Tapi seperti itu pun juga kalau kita campur dengan orang-orang yang kecil, kita jangan kelihatan besar. Betul. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita itu bisa bergaul dengan seperti itu, ketika satu orang itu sebagai guru, misalnya berhadapan dengan dokter Erini, ketika bisa ngobrol seperti ini dan dokter Erini saya anggap sebagai guru, nanti lama kelamaan Anda akan punya pengalaman di bidang kehidupan yang jauh lebih besar banyak daripada profesor. Itu gelarnya profesor, tapi dia hanya punya satu ilmu. Dia di ilmu itu menang, ilmu kehidupan belum tentu. Betul. Minimal kita jangan hanya sampai profesor lah.
kita minimal tarafnya kita harus suhu, master atau empu bahasanya. Ya. Istilahnya kalau sudah hidup di tataran itu kalau bahasanya orang Jawa itu sebenarnya itu semeleh. Betul. Terus tidak banyak memikirkan untuk kepentingan kita Diri sendiri. Tapi bicaranya kalau misalnya off-road, aku sih bocah-bocah off-road, salah tetap kudu dibener ya, ojo dilenge wae. Iya. Kalau misalnya ada orang kita lihat kita ada lihat anak off-road kok mobil kok tidak pakai Safety gear. Tidak pakai safety, tidak pakai strap, ya harus langsung ditegur, jangan didiamkan. Makanya kan saya beberapa hari ketika saya melihat tayangan-tayangan kelas kita tegur itu ditegur, misalnya ada tank hapus, karena itu tidak mendidik. Iya, tidak mendidik. Karena itu tidak safety-nya itu bukan kamu lingkungannya jadi rusak. Lingkungannya tidak safety. Karena kita misalnya kita nanam pohon yang kita tanam itu mungkin umurnya 10 tahun, hanya dengan cara kita tidak main safety jadi mati. Mati ya. Nah, saya berharap ini. Memang saya bukan pendiri OF. Tapi apapun yang saya lakukan kalau teman-teman saya yang mendirikan OF itu ibaratnya sebuah pohon, saya berusaha untuk kita rabuk pohon ini. Membesarkan. Pohon yang namanya OF itu kita rabuk supaya besar. Ya. Supaya berkembang ya. Berkembang supaya ranting-rantingnya banyak, supaya daunnya seperti sekarang ini sudah besar, sudah bagus ya. Pohon yang besar. Buahnya ada. Nah ini harus kita rawat bersama, kita merawatnya bersama. Ya. Supaya pohon yang sedemikian besar ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Perkembangan masyarakat luas ya. Setuju ya Pak Eri? Setuju sekali. Kawan, itu tadi kalau saya bilang the jungle man yang ngomong. Kilurah, kenapa kok bisa dipanggil the jungle man? Jungle man itu gini, karena saya dapat gelar di jungle man itu di rainforest. Kenapa saya dijuluki? Karena saya bisa survive di hutan. Itu ya. Kalau bisa survive di hutan memang benar-benar istilahnya. Itu caranya kita itu bisa lolos, misalnya dengan bekal yang kurang atau dengan mobil yang kurang sehat apa-apa. Berarti semuanya kembali ke filosofi tadi, tips-tips yang safety semua sampai akhir itu, akhirnya beliau dijuluki Kilurah Off-Road, the jungle man. Dan itu the jungle man bukan gelar dari Indonesia, tapi dari mancanegara. Itu. Gitu ya. Jadi Kilurah terima kasih semua tips-tipsnya ini. Mudah-mudahan dengan mulai dari filosofi sampai dengan tipsnya sampai dengan tujuannya ini bisa menjadi inspirasi bagi yang muda-muda ini, yang baru-baru ikut off-road. Dan saya yakin ini, apa yang saya kerjakan ini, off-road yang istilahnya sudah agak senior aja belum tentu tahu juga. Ya, itu. Senior itu kan biasanya kategori senior itu kan lama off-roadnya. Betul. Karena dia tidak riset, jadi istilahnya karena seni bodoh, dia tidak dikontrol. Saya mengharapkan dengan saya ngomong seperti ini, menjadi tahu. Teman menjadi tahu. Supaya apa? Ayo kita budayakan off-road ekstrim, se-ekstrim apapun, tapi murah. Betul. Murah, dan kalau bahasa saya, kalau off-road jangan hanya di sini, tapi juga harus di sini. Itu kan Pak. Oke. Itu kawan hasil perbincangan saya dengan Kilurah. Kalau saya boleh bilang the jungle man ya. Saya terima kasih sekali sudah menularkan ilmu, menularkan filosofinya, termasuk secara psikologisnya bagaimana sebagai seorang off-roader. Saya terima kasih Kilurah. Kawan, saya menyampaikan bahwa off-road memang bukan olahraga yang murah, tetapi juga
sebetulnya bukan olahraga yang mahal. Ya, itu. Kalau betul perjalanannya betul menuju ke arah situ, itu yang perlu teman-teman, sehingga teman-teman yang baru tertarik dengan off-road tidak waduh mahal, waduh. Kalau misalnya butuh istrinya semacam konsultasi, kita buka konsultasi. Betul. Jadi kalau teman-teman membutuhkan advice, ya, saran-saran, monggo silakan bisa datang ke beliau, ke Padepokan Double Garden. Padepokan Kilurah Off-Road. Kilurah Off-Road, Padepokan Kilurah Off-Road, atau di bengkel Double Garden. Ya. Di Bener Kaliboto Bener Purworejo. Kaliboto Bener Purworejo ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam off-road. Go. Wah, ya.